Bon iki masalah tauhid iki kula terangno nggih. Dados wong nyembah liyane Allah niku di istilah Al-Qur'an wa takhluquna ifka, kamu bikin kebohongan, nggih kamu bikin kebohongan. Ngaten nggih dalam ilmu mantek Qur'an, ilmu mantek itu ilmu logika Qur'an. Mun sampeyan saya kita bedheki. 1 tambah 1 kan 2. Ya bener ya. 1 ditambah 1 2 itu hakikat apa karena ada yang ngomong 1 tambah 1 2. Hakikat. Tapi kalau 1 ditambah 1 dijawab 5, itu hakikat apa enggak? Enggak. Cuma ada saja yang ngomong seperti itu. Misalnya wong bodoh atau cah cilik. Cah cilik atau cah bodoh ditakoki 1 tambah 1 piro 5. Itu yang ngomong ada tapi hakikatnya enggak ada. Begitu juga Isa, Yesus, darani pangeran itu enggak benar. Tapi yang ngomong ada. Sehingga setiap kalimat yang salah itu istilah Quran itu iyaquluna illa napa kadzib. Atau istilah ning surat Kahfi kaburas kalimatan takhruju min afwahihi. Jadi kalau kalimat itu kok salah, kok dikatakan orang itu menjadi kalimat karena ada yang mengatakan, bukan karena kalimat itu menunjuk satu kebenaran. Tapi kalau kalimat itu benar, maka untuk menjadi benar malah nggak butuh kalimat, baik dikalimatkan atau tidak, tetap itu satu kebenaran. Misalnya begini, andaikan Allah tidak bikin manusia dan seisinya, Allah itu sudah Tuhan apa enggak? Sudah. Tanpa harus ada yang mengatakan Allah itu Tuhan. Makanya kebenaran sejati adalah Allah. Andai kan nggak ada manusia pun, Allah pun tetap Tuhan. Baik ada yang mengatakan Allah Tuhan maupun tidak. Tapi kalau berhala menjadi Tuhan, tunggu ada yang mengatakan, oh berhala itu pengiran, Isa pengiran. Ada yang mengatakan maka menjadi kalimat. Tapi ini menjadi kalimat yang salah karena hakikat Isa tidak Tuhan. Makanya disebut kaburas kalimatan takhruju min afwahi. Maka menurut Quran itu kalimat itu ada 2. Ada kalimat yang menunjuk makna hakiki, yaitu kalimat yang benar, yaitu 1 tambah 1 2. Allah adalah Tuhan. Itu kalimat yang benar. Tapi perlu dicatat, kebenaran itu tidak butuh kalimat. Sehingga andaikan Allah tidak bikin manusia dan tidak ada yang mengatakan Allah Tuhan, tetap secara hakikat Allah Tuhan. Paham ya? Tapi kalau yang mengatakan Allah 3, itu nunggu ada yang mengatakan Tuhan itu 3. Berarti ada yang mengatakan Tuhan itu 3, tapi tidak pernah menjadi hakikat Tuhan itu 3. Makanya ada yang mengatakan tapi tidak ada buktinya. Disebut iyaquluna illa kadziba atau kaburas kalimatan takhruju min afwahi. Itu hebatnya Quran. Makanya kalau ada kesalahan itu pasti karena ada yang mengatakan. Bukan kesalahan itu barang yang bisa wujud secara hakikat. Makanya ada ayat yang jelas sangat-sangat eksak. Dan itu ayat Qul ja'al haqqu. Barang hak itu pasti ada. Wa ma yubdi'ul batilu wa ma yubid. Jadi wa ma yubdi'u lan ora tahu dadi kawitan. Apa al batilu barang batil. Wa ma yu'idu lan ora tahu balik. Jadi barang yang batil itu enggak pernah ada. Baik enggak ada dari awalnya maupun enggak ada secara periode kedua. Sama saja kita bedai. 1 ditambah 1 5 itu pernah ada enggak? Enggak pernah ada. Tapi ada yang mengatakan. Tapi kalau barang batil itu selawasnya enggak ada. Wa ma yubdiul batil. Barang batil itu enggak pernah bermula. Bermula saja enggak pernah. Enggak akan pernah lahir sampai kiamat pun enggak akan pernah lahir. Akan pernah terjadi enggak kalau Yesus itu Tuhan? Tidak akan pernah terjadi baik dulu maupun sekarang maupun nanti. Tapi yang mengatakan ada. Itu disebut napa kaburas kalimatan takhruju min afwahi. Tapi kalau barang batil jelas ja'al haqqu mesti wa zahaqal batil. Barang zahaqal, barang batil pasti hilang. Mana nih hilang normalnya enggak ada. Meskipun yang mengatakan ada. Paham ya? Jadi kau coba bantah Quran, jadi sapa barang batil rono. Sunggaran pangeran telu ya pirang-pirang. Maksudnya orang ngono sing mengatakan barang batil banyak. Tapi barang batil itu tidak pernah ada. Paham ya? Mohon jelas ya. Jadi qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Atau yang paling terkenal di bawah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Pasti barang batil itu bersifat sirna, bersifat tidak ada. Karena memang hakikatnya enggak pernah ada. Tapi yang mengatakan ada banyak karena kesalahan atau karena
kebodohan. Menjelas ya. Mulane kula bolak-balik matur, normale kabeh wong alim ku yo pinter balaghah, pinter mantek, pinter matematika karena Quran itu ya matematikane yo ono macam-macam yo. Semari bodoh terus dadi jimat. Maca Yasin kasihate iki, Tabarok kasihate iki. Dadi tobek. Ini kalau apa tersinggung ya piye, tersinggung piye. Quran kok kabeh dadi napa? Kasihan. Sing paling ekstrem surat Ra'd, ana mati ra mati-mati. Wacana surat Ra'd insyaallah langsung. Nah, itu menyisakan pertanyaan fikih, termasuk pembunuhkah seperti itu? Karena penyebab. Kalau nanti takut dokter, Gus itu ada orangnya. Secara teori itu jelas mati kalau nggak dibantu infus. Itu kalau saya mencabut infus, apa saya pembunuh? Karena saya tahu kalau dicabut pasti mati. Padahal kalau nggak dicabut, ya 2 hari lagi mati. Cuma gara-gara saya melihat 2 hari itu kepanjangan keluarganya nanti bayarnya banyak, tak cabut sekarang. Padahal nggak saya cabut pun 2 hari lagi, tapi cabut. Saya cabut dok, yang penting pokoknya cabut. Tidak saya tanya, saya ini kalau saya cabut sekarang membunuh apa? Pokoknya cabut. Karena memang ya. Mulane sampai nak wong mati itu sangel mati ini kalau itu surat Al-Qur'an gelem yakin. Engko tetap ditulis pangeran. Orang ini lama enggak mati gara-gara Robin baca rokat tak cepatkan mati. Maka penyebab percepatan adalah Kiai A. Itu tetap ditulis, pangeran ditulis. Mulane kula termasuk kiai sing ra setuju. Nak orang mati angel ben angel kono. Gak usah wacana surat napa. Pulau. Tapi kita atas yang wacana. Tapi nak kadang di jalan warna ini kurang ya, wes cuaca noai sewen. Tapi gue gaya perjanjian gue Gusti kalau kamu mau loh, tetap terserah jenengan. Jadi tetap, ya Allah kalau tetap moco tapi terserah jenengan. Tetap lama ya gak apa-apa. Jadi gue gak tersangka nopo. Yang paling repot masalah medik. Kalau nunggu sampai sekarang tuh bingung gitu. Ada orang ya tadi bertahan kalau lewat oksigen atau lewat infus. Kemudian keluarga tidak kuat secara biaya atau medis mengatakan serono gunane tetap nanti mati. Nyopot itu termasuk pembunuh apa enggak? Ya kalau sebagai orang alim bertakwa iseng, ya pokoknya aja copot, semisal mati-mati. Karena kita secara fakir masalah kan kalau itu dicopot dan itu secara medis mengawal kematian, penyebab kematian kan ya tetap kita ini. Tapi barang pembunuh apa copot lah ya mati wis tua wis akut wis komplikasi. Kalau kan kada santri dokter kada kalau sing ngaji kulo. Dok rasa takok ngono pokoke penting aja cabut. Itu pernah di Al-Azhar itu jadi perdebatan, ada mahasiswa itu. Zaman itu belum ada JPS ya, belum ada jaminan kesehatan. Itu kalau meneruskan infusnya itu 1 minggu itu bayarnya sekitar 70 juta. Nelpon ibunya, teman-temannya, ini diteruskan apa enggak? Jadi gue enggak usah diteruskan, saya enggak kuat. Tapi ketika para teman-temannya datang ke dokter, itu enggak usah diteruskan. Ini pasti mati kalau enggak diteruskan. Kalau pasti mati ada yang tanggung jawab. Jadi nelpon ibu, Bu, kita enggak ingin jadi pembunuh. Jangan tanya lagi ya. Pokoknya coba kasihku. Akhirnya dia delik akhirnya masih sesuai sama dokter itu. Dokternya apa yang nyabut? Iku mati, rati cabut, rano sudah jadi. Akhir kancane dihubungi do delik perkara ning wedi. Sing cita kula niku pelakune mboten. Jadi di antara solusi delik maksud kula. Delik. Lho iya misalnya dicopot demi uang kan kamu tetap pembunuh. Takut bayar terus dicopot, kamu tahu akibatnya mati. Yang ngomong ahlinya, dokternya yang ngomong ahli kubro. Cara Mustafa ngalami ngono kan, mbok copot apa ubar wae bisa. Copot. Cek druki mau mos ngomong. Oh, urusan urip yo penting ngawur. Yo delik wae cara kula nggih. Delik wae. Tapi bareng delik gang 3 hari dikabari wis mati. Penting ra melo-melo. Yo ora takok dokter iki mau mbok copot apa mboten dok. Pokoke sementing delik. Karena memang fikih itu memang seperti itu. Fikih itu penyebab itu dihitung, penyebab itu. Makanya di fikih juga ada hukum begini. Fikih ya lucu kadang.
ana wong begal ning Sahara. Sampeyan delok teng Buyatul Mustarsidin, ada begal di Sahara di padang pasir. Oh jelas begal, terkenal misalnya, ma'ruf bukan suudzon, terkenal dia begal. Kemudian dia sakit. Kalau dikasih minum 1 gelas dia hidup, kalau dibiarkan mati. Maka yang ngasih minum adalah menanggung dosa kebegalan dia setelah sehat lagi. Karena harusnya dia berakhir dengan mati, tapi menjadi hidup lagi gara-gara dikasih minum. Mulanya dari Buyatul Mustarsidin, haram besar ngasih minum wong sing nak urip kok marai fasadin fil ardi, kerusakan ning bumi. Mulanya Sufyan Ats-Tsauri itu tahu ada aparat negara itu terkenal zalim. Syaroti itu aparat negara. Yang orang yang terjemah polisi, tapi karena mesti polisi sebagai polisi itu. Tapi pokoknya aparat negara, tidak sampai terjemah polisi, jadi tentara harus pokoknya Syaroti. Wahai subuh niku terkenal dia tukang pungli, Angger urip wis wong wis masalah. Dari sana ora usah buka, tapi ini wahai salat subuh ora usah buka. Pengiran dekne ra salat ora apa-apa, tapi nak tani ngrepotno wong. Masyhur Sufyan Ats-Tsauri fatwane nek ana wong dolim turu ora usah apa. Kulo eling bapak, riyen kan sering teng Sunan Bonang teng ngene Sunan Bonang Tuban. Ana preman-preman turu, ya ngono digugai mbek wong-wong ben do tangi wae sipo jare bapak ora usah buka. Malah nak turu ora iso popo, wis ben turu wae. Tangi malah buka. Itu ya ilmu di. Karena tadi Allah itu ngitung sebab. Kalau orang fasik tadi menjadi hidup karena kamu, maka kefasikan berikutnya Anda harus ikut tanggung. Apalagi orang ini punya track record nopo fasik. Sebarno ae. Tapi kira sama mateni. Yes meneng. Pokoknya cuma terus anti kemanusiaan. Justru kita ini pro kemanusiaan karena kalau dia hidup akan menjadi begunda yang membahayakan manusia. Soalnya mau berpikir aneh-aneh. Soalnya itu lama, ada ya, orang usah dikeingung barno. Tapi nak terkenal fasik, oke, terkenal fasik, ma'ruf bukan. Tapi kalau iso fasik, iso ora, ada kemungkinan baik dah ya kayak ngombe. Kayak ngombe kan harus sadar kayak syarat awas fasik mana. Dan memang angel ya, masalah fikih yang mirip-mirip seperti itu memang angel ya, karena nopo ya, kayak iya, kayak enggak gitu. Apalagi kayak kasus anak Al-Azhar tadi. Yang ngomong ibunya, saya tidak kuat kalau bayar segitu. Nah terus putih bu dicoplok nopo buatan kita terserah dengan dek, kalau betul sakit mikir. Para mahasiswa ini ditakoi dokter ini gimana ini? Betul ngetos dok, ada kopi tiririan terus dodele. Angan-angan kok pinter solusinya itu. Berarti kalau tiru, kalau ada problem raiso jawab gini kok. Solusinya gini kok. Dodele. Ya bukan masalah, yang penting ilmu ini. Mereka penting kalau ilmu nak terlibat nyoplok berarti terlibat pembunuh. Angel panjang nak bab ngoten niku angel. Wis manis niki alhamdulillah wonten CPS, wonten macam-macam. Setidaknya enggak ada beban ketika ono infus terus-menerus mergo dijamin CPS. Ternyata mati kan gak apa-apa ditanggung. Man ulun sering digugat kayak gini, cara jenengan CPS halal atau haram? Karena akadnya itu gak jelas, burung. MUI kan tahu fatwa haram. Iya tadi. Terus sesuai dicabut mergo akadnya terus CPS ngangkatno semua yang urun berarti membantu yang gak mampu. Sing urun diniati sedekah. Jadi ora perlu arep-arep aku bayar terus gak tau loro, kenaan sing loro. Loro kok kepengin. Tapi wong saiki pinter-pinter, bareng anake loro lagi daftar CPS. Mun agak loro ya ora. Nah cara kula mboten haram lah. Cara kula nek jenengan mampu ya derek mawon. Niati sedekah akhire loro ya niat sedekah. Nek kowe loro ya tau nganggo wong tapi barangmu ya dienggo wong. Tapi fatwa MUI cara kula nggih benar ya. Cara kula memang harus dikatakan haram. Tapi kalau semuanya niat menyumbang negara atau saudaranya yang membutuhkan maka hukumnya halal. Jadi intinya mbok ngomongno halal wae. Tapi masalahnya wong sing medhit itu ya akeh, dari kadang-kadang malah alop-alop wis bayar suwi kok gak loro-loro. Jadi rugi. Sehat kok nopo? Memang niku jadi masalah, tapi cara kula baru kayak GPS itu enggak ada kekhawatiran mau infus sopok barang gitu. Kula kan mergo kan gak khawatir lama kan karena ada yang nopo? Nanggung. Sama seperti GPS mboten. Tujuh mawon ki gampang nggih.
Maksudnya setuju itu udah harus terus malah GPS, sebentar cuma haram. Dulu kan pernah difatwakan mui haram, kemudian dicabut fatwa itu. Karena di GPS akadnya dibenahin, yaitu akadnya bukan ijarah atau bukan bek akan mendapat fasilitas kesehatan, tapi kalau niat apa? Sedekah. Sehingga kalau kita tidak pakai, biar dipakai saudara kita yang membutuhkan. Kalau kita yang pakai, kita menerima sedekahnya saudara kita. Paham ya? Artinya dilatih seperti itu, kita sebagai bangsa dilatih seperti itu, saling mengikhlaskan, saling meridho. Meskipun ya kadang hakikatnya tidak fair. Tadi Anda urun sudah 10 tahun nggak pernah sakit, ono sing melok GPS lagi 1 bulan, loro gak mari-mari. Berarti ini kan habis banyak. Kue ora tahu enggak? Ya, tapi nek kowe rugi kan lucu tuh, sehat kok getun. Paham ya, jadi cara kowe ora usah napa, ora usah berlebihan, guys, biasa mawon. Jadi nak nyembah liyane Allah atau melakukan kesalahan disebut wa takhluquna ifka, kamu menciptakan kesalahan. Karena kesalahan tanpa diciptakan manusia tidak pernah terjadi, karena hakikat kesalahan adalah tidak ada. Oh, okay. Fakta Tuhan 3 ada enggak? Enggak ada. Fakta berhala atau lata uzza Tuhan ada enggak? Enggak ada. Berarti hakikat kesalahan enggak pernah ada. Tapi yang melakukan kesalahan ada. Maka Allah menyebut wa takhluquna ifka, kamu yang bikin satu kesalahan. Yang harusnya kesalahan itu dalam hakikat tidak ada. Fatahu mongko golek sira kabeh inta wahi ana ing pesane Allah rizqa ing rezeki utubu tekse golek sira kabeh. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi kula yamliku ora miliki sapa wong akeh laku maring sira kabeh rizqa ing rezeki la biru natik sira poso sapa wong akeh. Ayan zuku yang kang rezekine sapa asnam kum ing sira kabeh. Pokoknya berhala atau siapa saja yang kamu tuhankan itu tidak bisa memberi rezeki. Fatahu mongko golek sira kabeh inta wahi ing kersane Allah rizqa ing rezeki. Utubu tekse golek sira kabeh ing rizki minhu sange Allah. Wa budu lan nyembah sira kabeh ing Allah, wasyukuru lan nyukuri sira kabeh lagu maring Allah. Ilahi maring Allah sara santur jauna den balane sira kabeh. Wa entu gati lamun mendustakan sira kabeh itu gati butuh sing barono sira kabeh ing ingsun ya ahla Makkah tahe penduduk Mekah. Di zaman iku kan penduduke Mekah wis dikitopi di Mekah. Tapi hakikat khitab Quran ya semua manusia ila yaumil kiamah. Kemudian ahla Makkahnya di konteks saat itu, pada konteks saat itu tentu yang dihitopi adalah ahli Mekah. Tapi Quran yang untuk semua ila yaumil qiyamah. Fakat kata mongko teman-teman gorono sapa umamun pira-pira umat min qablikum sange sedurunge sira kabeh min qabli saking sedurunge ingsun. Wa ma ala rasul lan ora ana wajib ing atase rasul lan ora ana iku wajib ing atase rasul ilal balahu kecuali utawi nyampeno al mubinu kang jelas. Ya apapun penolakan mereka yang penting kita sudah menyampaikan. Ayil iblahu tegese nyampeno al bayinu kang jelas. Fiha tainil kisota ini ikut tetep ing dalam ikilah cerita loro, cerita tentang Nabi Nuh Nabi Ibrahim tasliyatul utawi ngerem-ngerem utawa ngekei nasihat sing ayemno. Tasliyah maknane nasihat sing ayemno lin Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala awalam yaro kaifa yuwal khalqati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi.